Nah, ini banyak sekali tanggapan-tanggapan ya tentang, maaf ini kan kita ada masih di bulan Safar ya. Bulan Safar ini. Kemarin ada yang tanya, "Ustaz, tolong jelasin sedikit tentang bulan Safar. Apakah bulan Safar itu bulan sial?" Nah, karena orang-orang Betawi dulu, ini di kampung nih, kalau mau ngawinin jangan bulan Safar. Ya, mau ngadain acara pernikahan jangan bulan Safar. Sampai mau beranak nggak boleh sampai di bulan Safar. Ntar anak lo saparan. Kalau anaknya saparan keras wataknya. Nah, Aisyah menikah dengan Nabi bulan Safar. Ya kan? Aisyah menikah dengan bulan Nabi di bulan Safar. Nggak ada masalah dengan bulan Safar. Ya, tapi keyakinan orang-orang jahiliyah dulu sampai ngerembet ke kampung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Bakri, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawi dan sampai pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibni Sakhr. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kunyahnya Abu Hurairah. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, kalau di depan ada Abu, ada Ummu, ya, ini namanya kunyah. Namanya kunyah. Ya, kalau yang di belakang itu namanya laqab. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, mempunyai kunyah juga dan punya laqab juga. Ya, Abu Bakar kunyah, nama aslinya Abdullah. Ya, kemudian bapaknya siapa? Quhafah. Abdullah bin Quhafah. Nah, kemudian mendapatkan laqab As-Siddiq, artinya orang yang jujur. Ya, nah, ini ada kunyah, ada laqab. Abu Hurairah nama kunyah aslinya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala,
ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu, apa-apa yang telah aku larang kamu mengerjakannya, fajtanibuhu, maka jauhilah ia. Wa ma amartukum bihi, lalu apa-apa yang aku perintahkan kepada kamu untuk mengerjakannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah ia semampu kamu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, sebab kehancuran orang-orang terdahulu, ya, kehancuran yang menimpa umat-umat sebelum kamu, kasratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, dan juga waqtilafuhum ala anbiyaihim, perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang saya hormati, Abu Hurairah ini termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sejarahnya Abu Hurairah masuk Islam itu, ya, dia bersama Nabi hanya 3 tahun saja, tetapi paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi Abu Hurairah ini juga dari satu suku namanya suku Daus. Suku Daus, ya. Ketika Tufail bin Amr Ad-Daus masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia memberanikan diri untuk menyebarkan Islam di antara suku-suku Daus. Dia memberanikan diri ngajak orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka masuk Islam. Ternyata sudah beberapa lama dia berdakwah, ya, nggak ada yang mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah berdakwah cukup lama, kesana kemari mengajak mereka beriman, mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka juga nggak ada yang mau. Gimana ya Rasulullah? Doain aja biar mereka binasa semua. Wah, mintanya Tufail bin Amr Ad-Dausi ini agar Nabi mendoakan mereka biar habis binasa semua, karena mereka keras, nggak mau beriman. Lalu sahabat-sahabat yang lain pada bilang, halakad Daus, waduh, kalau begitu hancur binasa deh nih suku Daus kalau Nabi udah mengangkat tangan mendoakan mereka biar binasa. Tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan seperti keinginan Tufail bin Amr Ad-Dausi tersebut. Apa yang Nabi doakan? Nabi angkat tangan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, kaum Daus, dan datangkan mereka kepada aku. Datangkan mereka kepada aku. Nah, setelah Nabi berdoa, kira-kira beberapa lama kemudian datang suku Daus dengan suku-suku yang lain berbondong-bondong, ya, menghadap Nabi dan masuk ke dalam agama Islam. Nah, di antara dari orang-orang suku Daus yang masuk ke dalam agama Islam itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di situ makanya mulai, ya, dan itu di tahun ke-7 Hijriah. Tadi nggak lama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10-11 itu kan meninggal dunia. Maka, ya, Abu Hurairah ini bersama Nabi cuma 3 tahun. Tapi walaupun 3 tahun, termasuk sahabat yang dekat. Ya, kemana aja, bahasa Betawinya apa? Ngintilin, ngikutin aja. Ya, Nabi tidur diikutin. Kenapa? Karena perlunya Abu Hurairah ini menggali agama dari Nabi yang suatu saat dia akan sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan dia termasuk sahabat yang umurnya lumayan panjang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pun, ya, di masa Abu Bakar masih ada, di masa Umar, Utsman, Ali, ya, Abu Hurairah masih hidup.
Nah, ini termasuk sahabat yang lumayan panjang umurnya dan paling banyak meriwayatkan hadis. Dan hebatnya lagi, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang boleh dikatakan nggak ada yang dia lupakan dari hadis yang dia dapat dari Nabi. Karena memang dia pernah datang kepada Nabi. Ya, pernah datang, ya Rasulullah, doain aku biar aku nih apa yang kau sampaikan kepada aku nggak ada yang aku lupakan. Dan doa seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Ada dalam kitab Fathul Mubin. Saya nggak bawa kitabnya itu ya. Dalam kitab Fathul Mubin syarah Arba'in dijelaskan. Ketika Abu Hurairah minta didoakan biar nggak ada yang lupa. Kemudian Nabi SAW menghamparkan sorbannya. Sorbannya dihamparkan. Kemudian Nabi tepok 3 kali tuh. 3 kali sorbannya ditepok. Kemudian Nabi suruh apa? Dummahu, peluk. Ya, disuruh peluk tuh. Sorban yang tadi Nabi udah tepok 3 kali dipeluk. Falan tansahu abada, kau tidak akan pernah lupa selamanya. Nah, di situ ya hebatnya hafalan kuatnya Abu Hurairah radhiyallahu an itu berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sekarang ada nggak ya yang bisa kayak gitu ya? Kalau ada saya mau datengin tuh. Saya mau datengin biar hafalan saya kuat gitu. Iya, ya, tapi banyak juga kiai-kiai kita dulu saya pernah ngaji sama Kiai Ahmad Junaidi di sini kan, Masya Allah. Beliau terkenal. Ya, terkenal dan orang-orang yang dikasih apa dulu kan kalau dalam di istilah kita kan ada istilah tahnik. Tahnik itu anak bayi yang baru lahir, kemudian ditahnik, diisepin korma, ya dipapak kalau bahasa Betawi dipapakin korma sampai halus atau madu. Ya, nah kemudian dikasih makan ke bayi tersebut, ya, nah itu anak banyak yang berhasil. Saya tahu beberapa orang yang dikasih itu, benar jadi ustadz jadi kiai itu ya. Dulu saya nyesel nggak minta papakin itu, nggak minta papakin ya. Tapi saya ngaji sama beliau lama, alhamdulillah ngajinya juga nggak kayak begini banyak. Saya ngajinya cuma beberapa orang, 3 orang, ya, cuma 3 orang kayak orang privat gitu, cuma nggak bayar. Beda sama kita kan privat bayar mulu kan. Oh, ini nggak bayar ngajinya, alhamdulillah karena Masya Allah luar biasa, alimnya luar biasa, terkenal ini di kampung kita ada Kiai Ahmad Junaidi yang Masya Allah luar biasa alimnya. Muridnya tuh ya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya Habib Umar keluarga Walid Habib Abdurrahman itu murid beliau semua. Nah, jadi ini sedikit membicarakan tentang biografi Abu Hurairah ya. Nah, kalau udah sering saya sampaikan Abu Hurairah itu Abu artinya bapak, Hurairah itu dari kata hirroh. Jadi ditasgir menjadi Hurairah yang artinya kucing. Ya, bapaknya kucing. Kenapa dia dibilang bapaknya kucing? Karena ini termasuk sahabat yang senang sama kucing. Kemana-mana dia bawa kucing. Ada yang bilang di kantongnya, ada yang bilang di tangan sininya ini anak kucing nih dibawa nih. Karena orang Arab itu kan gamisnya gede-gede, kemudian tangannya di sini lebar. Jadi dimasukin ke sini sampai dipegang. Kayak begitu ya. Nah, inilah sedikit biografi tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Ya, apa-apa yang telah aku larang kamu untuk mengerjakan, tinggalin. Dilarang untuk dikerjakan, tinggalin. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu untuk mengerjakan, kerjakan semampu kamu. Ya. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena binasanya umat-umat terdahulu itu banyak nanya sama terlalu banyak berselisih paham dengan para nabi-nabi mereka, ya. Nah, hadis ini matannya memang singkat. Tapi boleh dibilang hadis ini adalah bagian dari prinsip Islam yang sangat penting. Kenapa? Karena unsur jawami'ul kalim, ya, singkat, padat isinya, mencakup segala keseluruhan. Nah, dari isinya di sini menjelaskan tentang bahwa Islam itu adalah akidah dan syariah. Ya, jadi Islam itu adalah ada akidah, ada syariah, bahkan ada akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak. Islam tidak bisa lepas dari syariat. Artinya, orang yang masuk dalam agama Islam itu harus mengikuti syariat-syariatnya. Apa sih syariat itu? Syariat itu aturan.
ya aturan-aturan ya bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana kita melakukan hubungan baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini ada dalam urusan syariat, ya. Makanya Islam ini tidak bisa lepas dari syariat. Orang yang masuk ke dalam agama Islam, dia wajib mengikuti syariat-syariat dalam agama tersebut. Ya, jangan sampai dibilang, oh kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Oh enggak. Kalau dibilang, Anda enggak sholat enggak apa-apa, orang enggak ada paksaan kok. Ya, Anda enggak puasa terserah aneh, kan enggak ada paksaan. Enggak bisa begitu. Ya, kenapa? Ketika seseorang sudah masuk ke dalam agama Islam, maka syariat-syariat agama harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Nah, adapun la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu kalau ada orang mau masuk Islam silahkan, ya, nggak mau masuk Islam juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam, maka wajib dia mengikuti aturan-aturan dalam agama tersebut. Sama seperti bapak, ya, mau masuk Masjid Al-Bakri silahkan, nggak masuk juga silahkan, ya silahkan, buat siapa aja boleh masuk. Tapi ketika sudah masuk ke dalam masjid, ada aturannya. Apa aturannya? Nggak boleh ngerokok, tuh, ya, kan aturannya ada, jelas aturannya. Begitu juga dengan Islam, jangan dibilang, oh terserah gue dong, rokok gue, mulut gue, nggak bisa begitu. Aturan masjid ada. Begitu juga dengan agama Islam. Kita sudah masuk dalam agama Islam, maka wajib kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu mengerjakan, tinggalin, jauhin. Nah, jadi Islam ini tidak hanya perintah beribadah saja. Islam ini tidak hanya perintah melakukan sholat, melakukan puasa, ya, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, enggak. Tapi ada yang paling penting dalam Islam adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Sebab banyak orang yang hanya melaksanakan sholat, cuma sholat doang, puasa, zakat, dikerjain, haji bahkan berkali-kali. Tapi yang dilarang, yang haram dikerjain juga. Nah, kan percuma. Makanya Islam ini tidak hanya beribadah, melaksanakan atau melakukan apa yang diperintah oleh Allah saja, tapi juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, makanya maaf banget ya. Yang korupsi kan orang Islam. Ya kan? Ya, tapi kan sholat. Iya, sholat. Kenapa? Karena mereka cuma prinsipnya yang penting gue ibadah. Ya, tapi meninggalkan yang dilarang, ini masih dikerjain juga, ya, artinya percuma. Padahal kalau dia benar-benar menelaah, meneliti hasil daripada ibadah yang dia kerjakan, sholat saja. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Ya, tapi banyak orang yang sholat juga, ya, makan barang haram juga, minuman keras juga, judi juga, zina juga. Nah, ini kan artinya percuma. Makanya dalam hadis lain dikatakan la sholata liman lam tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa jadi sholatnya tidak sempurna atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi sekali lagi bahwa Islam itu tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah saja, tapi juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi SAW memerintahkan, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang jauhin. Bahasa kita ini jauhin sejauh-jauhnya. Tapi apa-apa yang aku perintahkan kau kerjakan semampu kamu. Tuh, kan beda banget tuh bahasanya. Yang dilarang oleh Nabi jauhin sejauh-jauhnya, jangan deketin. Tapi yang diperintahkan oleh Allah, yang aku perintahkan kerjain semampunya. Tuh, beda kan ya? Beda bahasanya. Kalau yang maksiat, yang haram, jauhin. Sejauh-jauhnya jauhin, jangan deketin. Sebab kalau udah deketin bakalan
ya nyerempet kena juga ntar nih gitu, dikit-dikit nyerempet, emang dikit doang dosa ya. Kalau udah bilang dosa dikit ya dosa dikit, terus ini bisa banyak ya. Jadi kalau yang diperintahkan oleh Nabi, cuma Nabi bilang apa? Fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kamu. Kita mampu bangun malam cuma 2 rakaat, ya udah alhamdulillah. Besok ikhtiar lagi, semangat lagi, tambahin lagi 2 rakaat lagi. Ya, kita mampu istighfar semalaman cuma 100, alhamdulillah. Besok tambah lagi ya jadi 1000, kan bisa ikhtiar semampu kita. Kita bisa puasa sebulan cuma sekali, ya alhamdulillah. Besok tambah lagi Senin Kemis, ya besok tambah lagi Ayyamul Bid, kan bertahap, ya bertahap. Orang melakukan kebaikan itu nggak bisa sekaligus. Makanya Nabi bilang apa? Mastata'tum, semampu kamu, kerjain semampu kamu. Tapi kalau maksiat yang haram jauhin sejauh-jauhnya. Tuh kenapa? Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Tuh, karena binasanya umat-umat terdahulu itu karena terlalu banyak nanya, protes ya sama nabi-nabi mereka. Ya, seperti contoh turunnya surat Al-Baqarah, kan di Quran ada tuh, ya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu. Ya, masih di awal-awal dijelaskan. Ya, ketika ada seorang anak yang ya membunuh bibinya sendiri, ya. Kenapa? Karena bibinya ini kaya, biar nanti warisannya cepat dia dapat, dia bunuh. Tapi setelah dia ngebunuh, dia pura-pura ya cari siapa yang ngebunuh bibiku. Maling teriak maling. Singkat ceritanya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Ya, mereka nggak mau disuruh nyembelih seekor sapi. Kenapa? Apakah engkau akan menjadikan kami ini minal jahilin, an akuna minal jahilin, orang-orang bodoh? Karena sapi kan sembahan mereka, masa disuruh sembelih? Masa gua sembelih Tuhan gue sendiri kan gitu. Ya, tapi itu salah satu syarat. Kalau pengen dia mengetahui siapa yang membunuh bibinya itu, nah dia harus menyembelih seekor sapi. Nah, kalau memang disuruh nyembelih seekor sapi, udah cari sapi yang model bagaimana juga, ya, nah, udah aman. Ini enggak. Begitu disuruh nyembelih sapi, nanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Ya, sapinya yang model bagaimana? Ya, sapi yang perawan, apa sapi yang udah tua? Nah, kan pakai nanya. Turun ayatnya la bikrun wala faridun, la faridu wala bikr. Ya, enggak tua enggak muda. Tanya. Nanya lagi. Ya, awanum baina dzalik, pertengahan antara tua dengan muda. Nanya lagi, apalagi nanya lagi? Nanya tentang warna. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, warnanya apa itu sapi? Dia nanya, ya. Kalau udah disuruh nyembelih sapi, udah cari mau sapi mana, ke sapi Jawa, ke sapi Madura, ke sapi PO apa, ke udah. Ini kan enggak nanya warnanya lagi. Nah, begitu ditanya warnanya pusing dia. Dijawab, innaha safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Sapi yang warnanya kuning keemasan, yang orang lihat pada demen. Tuh, kan bingung dia, sapi yang bagaimana? Emang sapi udah begitu semua modelnya. Ya, nah, udah begitu disuruh nyari yang warna kuning, masih nanya lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya, dijawab lagi, innal baqarata syabah alaina. Innaha baqaratun la dzalulun tusirul arda wa la taskil hars. Musallamatul la syiyata fiha. Ya, sapi yang enggak pernah dipakai buat ngegarap. Ya, nggak buat garap sawah juga, nggak ada cacatnya. Nah, kan susah dicari. Coba kalau dia ini banyak pertanyaan dan perselisihan mereka dengan para nabi-nabi mereka. Nah, makanya kita diajarkan di dalam hadis ini, yang pertama, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan semampu kita, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jauhi sejauh-jauhnya. Jangan banyak tanya. Udah mudah ketentuan Allah dan Rasulnya seperti itu.
Ya, nah baik para jamaah sekalian. Nah, sampai di sini hadis yang saya sampaikan. Sedikit memang saya ingin menyampaikan, ini banyak sekali tanggapan-tanggapan ya tentang, maaf ini kan kita ada masih di bulan Safar ya. Bulan Safar ini. Kemarin ada yang tanya, Ustaz tolong jelasin sedikit tentang bulan Safar. Apakah bulan Safar itu bulan sial? Nah, karena orang-orang Betawi dulu, ini di kampung nih, kalau mau ngawinin jangan bulan Safar. Ya, mau ngadain acara pernikahan jangan bulan Safar. Sampai mau beranak nggak boleh sampai di bulan Safar. Ntar anak lo saparan. Kalau anaknya saparan keras wataknya. Nah, Aisyah menikah dengan Nabi bulan Safar. Ya kan? Aisyah menikah dengan bulan Nabi di bulan Safar. Nggak ada masalah dengan bulan Safar. Ya, tapi keyakinan orang-orang jahiliyah dulu sampai ngerembet ke kampung kita. Sampai ke sini-sini tuh. Makanya turun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la adwa wala tiarata wala hamata wala sofaro. Nah ini biar kita ini nggak punya keyakinan bahwa bulan Safar itu bulan sial, mau ada ngapain jangan bulan Safar deh, pokoknya cari bulan lain. Enggak juga, enggak ya. La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada penyakit menular betul. Ya, kita juga harus ikhtiar untuk menghindarinya. Ya, jangan muntang-muntang. Kalau Allah nggak kehendak, nggak bakal kena. Sini lo deket gua, coba lo tempelin ke gua. Namanya sombong tuh. Sombong, nggak boleh begitu. Tetap ikhtiar untuk menghindari dari penyakit menular tersebut. Karena Nabi bersabda, "Firru minal majzumi kama tafirru minal asad." Ya. Berlarilah engkau dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari bahayanya singa, macan. Tuh, artinya kita jangan deketin macan. Lu tahu macan, ya, dideketin. Nah, sama juga, begitu juga penyakit yang seperti kusta jangan terlalu dekat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika akan masuk satu kampung, dibilang begini sama sahabat, "Ya Umar, di kampung ini lagi rame penyakit menular. Apakah engkau akan masuk ke dalamnya?" Ya, kata Umar apa? Nggak jadi deh. Nggak jadi masuk. Lalu kata sahabat bilang apa? "Ya Umar, apa engkau takut dengan penyakit menular?" Ya, enggak, aku nggak takut. Afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku berlari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Oh, kan cakep tuh jawabannya. Lalu bilang, "Enggak, gua nggak takut, ayo masuk." Nah kalau giliran kena apa? Lu sih belagu gitu. Ya udah dibilangin ada penyakit menular, lah nantangin. Ya tapi Umar jawabannya cakep. Afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku berlari dari takdir Allah yang satu menuju takdir yang lain. Artinya mencari keselamatan. Gitu. Nabi aja nyuruh pisahin. Ada pengembala yang Nabi suruh pisahin kambing yang sakit, jangan nyampur dengan kambing yang sehat. Nah kan bisa nular. Itu kan bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar. Makanya kita jangan meyakini la adwa. Tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyakit itu bisa menular kalau Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, dia ditempelin, kita dipeluk sama orang yang penyakit menular, nggak bakal kena. Cuman jangan belagu gitu aja ya, jangan sok-sokan ya. Nah, la adwa wala tiarata. Yang kedua, kata Nabi, wala tiarata, tidak ada unsur tatayur. Tatayur itu kalau orang-orang jahiliyah dulu, itu kalau mau kemana-mana menggunakan burung. Burung itu dilepas, kalau burung ke kanan, beruntung nih kita. Buktinya burungnya ke kanan. Tapi kalau burungnya ke kiri, ya sial dah gua, nggak jadi keluar dah. Tuh, itu yang dikatakan tatayur. Wala tiarata. Yang ketiga, wala hamata. Ya, jangan berkeyakinan dengan burung hantu. Burung hantu, ya ini masih banyak pohon, masih ada nggak burung hantu yang lewat? Oh, kalau ada burung hantu, wah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh di dekat rumah saya itu kan dulu masih banyak pohon. Sekarang karena udah banyak gedung-gedung, nggak ada burung hantu. Yang mati tiap hari ada aja. Wala hamata, jangan berkeyakinan. Tapi kadang-kadang dulu masih kecil ya. Wah, burung hantu nih. Ya, jangan-jangan ada yang meninggal. Bener di masjid ada pengumuman. Wah, bener tuh. Tapi sekarang nggak ada burung hantu yang lewat, banyak gedung.
ada pengumuman tetap aja. Di sini logika kita gunakan. Oh, ternyata ya burung hantu itu tidak menjadi penyebab adanya kematian. Ya, emang dulu banyak pohon gede. Nah, kalau sekarang udah banyak gedung kan di daerah Karbela, banyak gedung udah emang kos-kosan dulu, gedung-gedung ya, nggak ada burung hantu. Orang mati ada aja. Wala hamat. Nah, kemudian yang keempat wala sofara, dan juga jangan menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sial. Enggak ada bulan sial. Sofar hanya sebuah nama di antara 12 bulan dalam satu tahun. Jadi jangan pernah kita katakan Safar itu adalah bulan sial. Semua bulan sama, ya. Ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Tidak akan terjadi musibah ya kapan saja, termasuk di bulan Safar atau bulan-bulan Asyhurul Hurum lainnya, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Seseorang tidak bisa mencelakakan orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik para jamaah sekalian, ya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, ya, menambah keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, dan kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmin nafi' wal rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.